Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berikan apresiasi ya, terutama kepada pemerintah Kabupaten Sumeneb dan Sampang, yang mana dari Kabupaten Sumeneb dan Sampang kita senantiasa dikirimi air garam. Saya tahu mereka sangat pengertian dengan Bangkalan karena musim kemarau, Pak. Jadi luar biasa sekali perhatiannya. Bangkalan seakan-akan andi penyakit luar, andi penyakit dalam. Dan itu imbas daripada tidak jalannya birokrasi sehat di Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasbiqul khairillah. Bismillah masyaallah yasrifu su'ailallah. Bismillah masyaallah ma kana min ya'tin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana bil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wasallam haqqi qadrin azim amma ba'du. Pemirsa, hari ini saya akan bicara terkait dengan urusan perasaan yang dirasakan masyarakat bawah. Yang hari ini saya mengundang dua narasumber yang memang dalam kesehariannya korokaan sandra saya dengan orang-orang bebe. Beliau salah dua orang aktivis di dua domain yang berbeda. Salah satunya adalah Dr. Embong. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Full power. Masih tetap sibuk dengan mendiagnosa bagaimana embong-embong itu banyak poron gitu. Corona kan dah. Poro tahunan. Ya. Yang kedua, orang yang berkecimpung di urusan pelayanan yang sering keluar masuk di rumah kantor-kantor dinas, di keluar masuk di kantor-kantor pelayanan publik, urusan KTP, urusan SIM, urusan rengsake dan yang lain-lain. Bapak Junaidi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun sibuk terus ya. Alhamdulillah masih ada kesibukan. Benar ya, banyak orang nelpon ya urusan kiki masih ada. Masih banyak. Walaupun tak kenal orangnya tetap saya layani. Oke, itulah Bapak Junaidi. Pemirsa, kedua orang ini saya mencoba untuk bagaimana mendalami dan mengangkat apa sebetulnya yang dilihat, yang diperhatikan, yang disaksikan, yang dirasakan di bawah terkait dengan urusan bagaimana sebetulnya kebijakan politik, kebijakan publik ini dirasakan di masyarakat bawah. Pertama kali saya mencoba untuk mengurai sedikit karena beliau berdua ini barusan keluar dari sebuah rapat untuk mengurai persoalan ceceran air garam yang 20 hari terakhir menjadi persoalan dan pembahasan rutin di medsos gitu ya. Bahkan juga banyak gerakan-gerakan masyarakat yang memang untuk bagaimana cairan air garam ini tidak lagi memakan korban, karena selama ini banyak korban. Ada yang potong, ada yang bahkan ada yang mati gitu ya. Ada juga saya sedikit mengurai persoalan itu kaitannya dengan kebijakan politik, kebijakan negara dalam konteks bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Dinda, barusan ikut rapat masalah penguraian untuk mencari solusi masalah air garam ya? Iya, betul. Apa sebetulnya yang dibahas di situ tadi? Ada nggak solusi dan gambaran yang sekiranya bisa untuk menyelesaikan dan menghentikan korban-korban berjatuhan? Ya. Pertama mungkin perlu saya jelaskan sedikit gitu kan. Pada saat itu sampai tadi uraikan 20 hari yang lalu. Itu kan sudah menjadi pembahasan yang cukup viral, intens di teman-teman di media sosial dan segala macamnya gitu. Tapi memang pada saat itu kalau saya baca, memang pada saat itu saya belum masuk ke teman-teman gitu. Nampaknya ada semacam entah dari pihak pemangku kebijakan itu bingung apa gimana sehingga diperlukan support dari di luar birokrasinya, termasuk kita teman-teman dan yang lain ini. Cuman dengan perjalanan yang ada, karena ini sifatnya sudah bergeser ke urusan kemanusiaan. Sudah banyak yang mengalami kecelakaan, korbannya sudah luar biasa, kerugian
materi dan non materinya, sehingga saya anggap mungkin ini sefrekuensi dengan teman-teman yang tadi ikut. Ini sudah menjadi isu kemanusiaan dan kita diwajibkan untuk bergerak, mencari solusi, kita mapping penjelasan jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, dan jangka panjangnya seperti apa. Dan alhamdulillah melalui rapat tadi kesempatannya kita difasilitasi oleh Pak Asisten 1, Pak Ismet, beliau alhamdulillah responsif ke kita, sehingga didatangkan semua stakeholder yang ada di Bangkalan untuk dirapatkan dan didudukan sembari mencari solusi yang terbaik dalam jangka pendek untuk sementara, yaitu dengan cara menghilangkan penyebabnya, menghilangkan fokus di ceceran airnya. Iya, itu kan akumulatif kan. Dari beberapa hari, mungkin akumulasinya dari beberapa bulan yang lalu, setelah saya prediksi setelah suhu panas. Produksi garam itu kan identik dengan suhu panas, kayak gitu. Jadi alhamdulillah tadi sudah disepakati, insya Allah besok sudah kita mulai untuk pemindahan penyebab kecelakaan tunda pada dalam. Tadi yang ikut rapat dan membahas masalah itu siapa saja? Banyak. Elemen-elemennya gitu. Elemennya dari Disub ada, ini kan sebagai leading sektornya, terus dari asisten, terus dari polisi ada sebagai penindaknya gitu. Terus, dari Pemda Sampang, Kasan, Sumeneb? Oh belum kan, ini karena memang sifatnya kita itu mengambil peran yang lebih sederhana, jadi tidak perlu melibatkan antar kabupaten atau antar lembaga yang di luar Bangkalan gitu. Sifatnya ini kita secara Bangkalan ya. Terbatas untuk Bangkalan, siap. Pak Junaidi ikut juga kan tadi kan? Ya lumayan, alhamdulillah ikut. Pak Junaidi, ini sebetulnya kan persoalannya ini garam dari timur, setelah nyampe ke Bangkalan air itu tercecer gitu kan, di daerah Glega sampai ke Tanah Merah dan sampai ke Tangkep. Dan korban-korban itu banyak di Gunung Kikir sampai ke Namira dan lain sebagainya. Tadi kalau katanya Dinda Dr. Rembong itu kan tidak melibatkan yang dari timur. Persoalan-persoalan ini sebetulnya kan sudah lama dibahas nih. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Sub Kabupaten Bangkalan Pak Arif Mawi, Pak Muarif Arif itu sebetulnya sudah mengirimkan surat terhadap seluruh di Sub Jawa Timur, di Sub Madura dan yang lain. Tadi itu kalau hanya sekedar melibatkan stakeholder Bangkalan, apa komprehensif ya solusi yang dihasilkan? Insya Allah masalah hasil, karena ini memang untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek bagaimana cara mengurangi kecelakaan terjadi gara-gara ceceran air garam dan yang bercampur solar itu. Jadi untuk Pak sudah selesai sebenarnya untuk diskup untuk langkah-langkah langkah preventifnya untuk mengurangi gitu ya. Untuk mengurangi itu sudah kita jalani, satu pakai dengan sweeping teman-teman Madas dan BMB sudah dilakukan tiap malam untuk men-sweeping itu. Tapi kenyataannya setelah di sweeping tetap aja ada pengusaha garam dan truk-truk yang mengangkut barang garam basah itu tetap ada. Setiap malam masih setiap malam, bahkan tadi malam itu terbanyak. Teman-teman itu menahan 15 truk. 15 truk. Didata semua, baik plat nomor, muatannya seperti apa, kadar SOP-nya seperti apa, itu ada 15 truk tadi malam. Nah untuk diskup Madura Raya, istilah sekarang kan Madura Raya, itu sebenarnya Kamis kemarin itu sudah diundang semua ke Bangkalan, audiensi dengan para LSM yang ada, termasuk saya yang ikut di sana. Cuman yang dari Sumeneb serta pengusaha-pengusaha garam ini tidak ada yang hadir, sehingga membuat kami kecewa. Padahal ya inti dari pertemuan tersebut bagaimana tanggung jawab dari pengusaha garam setelah mendengar dan viral kejadian-kejadian kecelakaan seperti itu yang disebabkan oleh ceceran aktivitas bisnis garam ini gitu ya. Pak Jun, ini kan sudah terurai, artinya secara nalar berpikirnya kan sudah jelas ada hulu persoalannya.
Lah kalau yang sekarang tadi itu bagaimana menghentikan, bagaimana apa namanya dan lain sebagainya itu kan bagian sebuah mengurangi saja. Selama hulunya tidak diselesaikan, ini akan terus menerus kan gitu, Dinda. Siap. Makanya ini kan tidak komprehensif. Nah, penting bagaimanapun Pemda Bengkalan, penting bagaimanapun karena Pemda Bengkalan ini kan mempunyai batas kewenangan tersendiri dan tidak sumadura dan tidak bisa Pemda Bengkalan untuk bagaimana mengatur apa yang ada di Pemekaran, Sampang dan Sumeneb. Siap. Hal semacam ini kan pasti terpikir dan bahkan menjadi kesimpulan dari masing-masing pikiran dari teman-teman aktivis. Nah, apakah hari ini Pak Junaidi menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bangkalan ini tak ingkep dengan Pemda-Pemda di timur, karena awalnya tadi kan sudah sempat mengundang hari Kamis dan hari sebelumnya, tapi bahkan tadi malam karena terbanyak. Apa kesimpulan yang ada pikiran genitnya Mas Junaidi sebagai? Oh, kalau masalah genit pemikiran saya, kalau anggaplah pemikiran jeleknya ya. Iya. Pemikiran jeleknya. Mikir coba bahwasanya Kabupaten Bangkalan ini seakan-akan kurang tak pati yang dengan kabupaten yang lain, Sampang, Mekasen dan Sumeneb kurang begitu dianggap. Entah bahkan saya punya sudon ini ada apa? Kok air ini hanya jatuh di kawasan Bangkalan, di perbatasan Bangkalan itu sampai ke dari Gunung Bikir sampai ke Tanah Merah. Ini ada apa? Kalau itu ya langsung saja, nggak usah mengundang ahli fisika dan ahli itu. Karena memang di Timur masih keren. Depak Bangkalan tanjakan pas keker air. Oh, begini Bang. Kalau masalah teori-teori garam semacam itu secara akal, secara akal itu tidak masuk akal. Sebabnya paling tidak saya akan dekat dengan pengusaha garam. Di desa saya itu juga banyak pengusaha garam kok. Seperti ini, ketika garam itu kering, apalagi diangkutnya malam, itu tidak akan pernah meneteskan air. Yang saya dah habis pikir, yang sudon itu dari Sumenebnya, apakah tidak ada tanjakan jalan-jalan Sumeneb sampai ke Mekasan, sampai ke Sampang? Kenapa kok begitu sampai ke Gunung Bikir air itu bercecer dan meleleh yang bercampur Lompatnya dengan banyak. solar itu? Mau ke Timur itu lompatnya banyak. Enggak ada. Iya. Bahkan dikatakan tidak. Iya. Sedang nanjak trek. Nah itu kesimpulan sementara saja. Sudonnya Sudon suka-suka lah. Cuma ada sesuatu yang tadi itu ini yang sengaja istilahnya. Enggak, yang menarik tadi. Bangkalan sudah apok-pak sudah 20 hari yang saya melihat dan saya mengikuti sejak awal, sejak belum ramai sampai sekarang. Apok-pak melakukan koordinasi, mungkin surat kepada semua seluruh Madura Raya, pihak-pihak terkait. Kan pengusaha juga diundang. Semuanya, dan sampai hari ini justru tidak lanjut yang sebagaimana yang diharapkan. Bahkan hari ini menurut dari Pak Dr. Embong, justru Kabupaten Bangkalan melakukan langkah-langkah preventif sendiri di sini, meskipun itu tidak akan menjadi solusi permanen karena hulunya tidak diselesaikan kan begitu. Pak Dr. Embong, kesimpulan Pak Junaidi ini menurut sampean benar apa mengada-ngada? Artinya lain pun Pemda Bangkalan kalau ada wibawa begitu. Gimana? Makanya untuk memvonis hal itu, dan mohon maaf mungkin bukan kapasitas saya, tapi kita itu arahnya kalau toh memang penanganan ini baik, ya kita support sebagai bentuk dorongan bahwa pemerintah Bangkalan nggak sendiri. Mudah-mudahan menjadi tambahan amunisi sehingga kita itu lebih dianggap. Bahkan tadi sudah disepakati. Itu sudah dituangkan di dalam redaksi kesepakatan bersama. Kesimpulan hasil rapatnya gitu ya. Di samping kita menyelesaikan masalah endapan yang sudah akumulatif tiap hari truk pengangkut garam itu lewat, itu kita bersihkan. Kemudian tidak lupa kita untuk pencegahannya, kita sepakati dengan pihak kepolisian juga, disaksikan dengan anggota rapat yang ada, bahwa setiap bentuk pelanggaran, pertama pelanggaran itu kalau truk pengangkut itu
Ngopong, ya. kita sweeping dan terbukti masih meneteskan air garamnya itu serta merta kita akan sudah kita sepakati akan disanksi. Kemudian untuk masalah administrasinya itu ranahnya polisi tersendiri, Dishub dan polisi, ya? dan polisi gitu. Ada sanksi itu. Harapannya Artinya sampai ke mudah-mudahan teknis itu ya teman-teman aktivis di lapangan untuk mengikuti bagaimana persoalan ini terurai gitu ya. Ya. Lecek lo wibawan nah ya. Pemerintah pun kalian ini ya. Bukan tak wibawa. Gimana? Kurang gercep ini. Kalau bicara gercapnya selama 20 hari terakhir ini sudah langgar. Makin sembut kan dah. Enggak. Makin sembut. Pelibatan Mas Junaidi, saudara Soleh, Abdi Jaya dan yang lain-lain, bahkan Bak Madas dan yang lain ikut langsung ke situ itu menandakan ketidakmampuan daerah. betul. Apalagi katanya secara tidak langsung Dinda Dr. Embong ini mengatakan ini keterlibatan swasta ini dalam rangka untuk membantu bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan ini biar dianggap. Siap. Gitu kan? Siap. Aduh, aja lo wibawa nama pemirsa. Apa pak kabar katanya mau dia lo gitu. Mungkin dengan ini dengan adanya peristiwa-peristiwa ini dan yang akan terjadi dengan melibatkan diri para teman-teman LSM termasuk itu melibatkan mungkin kabupaten-kabupaten Sampang, Kasen dan Sumeneb ini bisa bisa terbuka baik hatinya, terbuka pikirannya dan juga terbuka perasaannya sehingga dia punya anggapan ternyata Bangkalan masih banyak teman-teman yang mendampingi dari LSM. Artinya itu kesimpulan bahwa pemerintah dalam konteks tidak menyibawa itu semakin tegas Pak Junaidi. Lah, ketika sampean ikut serta dan nanti ya, sekarang kan sudah ikut serta nih semua PMB, Madas, Bidik dan yang lain sudah ikut serta dalam konteks penanganan dan pembahasan ini. Lalu ada perhatian dari pemerintah di Sampang, Pekasan dan Sumeneb. Berarti yang dilihat dan diperhatikan bukan pemerintahnya, tapi sampean semua. Lah cek lo anding di bawah. Bisa jadi kekurangan wibawa karena apa? Kita sekarang juga tidak punya bupati. Oh gitu ya, bisa jadi ya. Ada pembenarannya pemirsa. Bisa jadi. Oke, pemirsa terkait dengan persoalan itu karena barusan kedua orang ini bagian dari anggota rapat untuk penyelesaian masalah ceceran air garam yang selama ini memakan banyak korban, bahkan ada yang sepotong, melkot dan lain sebagainya. Bahkan ada yang wafat. Saya akan lebih mendalami lagi terkait karena kedua orang ini orang yang selalu nyanggong dan marung dan juga sering berada di cangkruan ya di warung-warung kopi bersama masyarakat di bawah. Dinda, Siap. Dinda sebagai aktivis yang aktif menjadi mengikuti, melihat, memperhatikan, mendata, bahkan memberikan solusi secara langsung terhadap embong-embong gitu ya, sarana-sarana yang itu sebetulnya adalah perwujudan dari kebijakan masyarakat. Sebetulnya sandra-sandaring bebe terkait dengan urusan masalah kewajiban negara untuk memberikan fasilitas-fasilitas umum semacam itu bagaimana sandra-sandaring bebe gitu. Pertama gini, Kanda, perlu kita jelaskan. Ini mungkin penilaian yang lebih umum bahwa keberadaan fasilitas umum, khususnya jalan, ini kan menjadi refleksi dari berjalannya pemerintah setempat. Ya. Kita akui atau tidak, Bangkalan ini dalam hal kaitan dengan fasilitas umum, karena domainnya saya bagian jalan, Kanda. Ini semacam kadang orang itu sudah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Kok bisa Bangkalan separah ini kondisinya? Berarti pemerintah apa juga deh ya? Kayak gitu. Loning semator kan dah. Loning semator. Bahkan kalau dilihat, kalau perhatikan bahkan menurut data di Linggarjatim itu mayoritas embong dan jalan kabupaten itu rusak parah sejak tahun 2015 2017. Rusak parah. 17. Seolah-olah memang seperti itu ya rasa norengnya bebe. Sekarang kan di bupati beda pemerintah kan begitu ya. Jangankan dari masyarakat, Kanda, dari pemerintah itu sendiri pun merasa jenuh dengan kondisi Bangkalan. Dari lingkup birokrasinya lah Bangkalan seakan-akan andi penyakit luar, andi penyakit dalam.
Dan itu imbas daripada tidak jalannya birokrasi sehat di Bangka. Seperti itu. Dina, Siap. ini kalau memakai istilah saya, kan kalau semacam ini masuk dalam sebuah kesimpulan krisis kepemimpinan. Betul. Krisis kepemimpinan. Selama ini berarti sandasan orang bebes terkait dengan urusan masalah rusaknya jalan Kabupaten Surabaya, berarti terjadi krisis kepemimpinan hari ini. Kan memang ada pemimpinnya kan dah. Ini Ada kan pemimpinnya, logikanya kan, logika kita ke sana. Memang nggak ada pemimpinnya siapa? Berarti salah memilih dong kita selama ini. Makanya energi kita ke depan kan dah. Saya pribadi ini penilaiannya kita itu pertama malu sebagai masyarakat Bangkalan melihat kabupaten-kabupaten lain kok lebih produktif. Ini yang salah masyarakatnya apa pemimpinnya gitu. Dan lagi ini kan kaitannya ke depan dengan apa ya? Pileg, ada pilkada juga tahun depan. Itu saya sendiri akan bersama-sama dengan rekan-rekan yang sefrekuensi yang prihatin dengan kondisi Bangkalan. Kami akan mengajak pertama kepada pemilih rasional agar supaya lebih mendalam dan berpikir taruhannya 5 tahun ke depan. Kalau kita itu lalai memilih, salah memilih, entah faktornya entah masalah keluarga, entah kebaikan, entah masalah seorang, masalah balat. Jadi urusan uang dan segala macamnya. Ini saya kira kurang baik demi kebaikan Bangkalan ke depan. Akan semacam 10 tahun terakhir ini yang kita akan rasakan ya. Ya, lebih baik kita itu dibandingkan dengan kabupaten yang sudah maju. Kita ini kayaknya kabupaten primitif. Dinda ingin menyimpulkan bahwa kita ini salah memilih pemimpin selama ini sehingga keadaan Bangkalan semacam ini. Absolutely. Gitu. Catat pemirsa. Absolutely.